Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Cakrawala God. Kita saat ini berada di kandang Cakrawala Farm, ya, Cakrawala God Farm, tempat terbaik belanja kambing premium. Kita di sini menggemukkan kambing-kambing lokal, kambing-kambing bisa dibilang rambon atau kacang lah ya, kacang tapi kacang versi bisa gede, kacang cross dengan beberapa kambing-kambing seperti kambing bur, kambing PE. Nah, kita dapat di sini. Ya, kambing Jawa lah, anggaplah gitu ya, sahabat-sahabat. Jadi ini beragam jenisnya, yang penting jantan, kemudian bisa untuk kurban. Nah, kita targetnya itu. Kemudian untuk kegiatan kita sehari-hari ya pastinya kita berikan pakan mereka, kita berikan minum ya. Tentunya kalau pakan kita sudah siapkan seperti ini ya. Ini adalah complete feed ya, pakan yang kita sudah racik mulai dari hijauan dan konsentrat. Bahannya kita sudah perhitungkan dengan protein total 14%. Jadi artinya di dalam 1 kilo bahan kering ada 14% proteinnya. Itu sahabat-sahabat ya. Di proteinnya ada 14%-an. Nah, kemudian ini adalah salah satu bahan baku pakan yang kita pakai untuk membuat complete feednya. Ini adalah daun singkong. Ini total sekitar 6 ton, sahabat ya, 5 sampai 6 ton. Kita wadahi seperti ini ya. Kita wadahi dengan plastik supaya apa? Supaya kita bisa menjaga kesegaran hijauan kita, atau bisa dibilang ini adalah upaya konservatif atau upaya mencegah kebusukan secara cepat ya. Mereka tetap busuk, kita masukkan ke plastik, tapi proses pembusukannya terhambat atau melambat lah minimal ya. Yang awalnya 3-4 hari harus busuk, nah seperti itu sudah ada beberapa yang kelihatan busuk. Nah, itu nanti kita masukkan ke plastik, pembusukannya berhenti ya, bisa disimpan 1-2 bulan. Nah, ini lumayan ya. Jadi nanti Idul Fitri kita stok hijauan aman gitu sahabat-sahabat ya. Hijauan ini daun singkong. Nah, ini namanya bisa dibilang silase. Silase itu yaitu prinsipnya hanya mengawetkan hijauan. Ini yang harusnya busuk 3-4 hari, kita awetkan dengan cara seperti ini, bisa bertahan 2-3 bulan lah ya, kayaknya berani. Nah, kemudian ada campurannya nggak buat silase? Ada. Kita menggunakan tetes tebu. Nah, ini tetes tebu yang kita campur dengan air. Nah, kalau dicampur dengan air apa enggak nanti ada amoniaknya? Ya betul, tapi terkontrol biasanya tidak seberapa. Bahkan amoniaknya kan bisa menjadi salah satu unsur pendukung bakteri asam laktat hidup. Nah, kalau bakteri asam laktat hidup ya, mereka bisa berkembang biak dengan cepat karena ada nitrogen dari amonia. Nah, malah nanti bisa percepatan untuk penurunan kadar atau pH dalam silase semakin cepat, sehingga nanti juga proses pengasaman di dalam plastik ini juga bisa semakin cepat. Jadi ya nanti tidak bisa busuk gitu sahabat ya. Sebetulnya gini ya, mumpung ini kita coba bahas, silase itu salah satu teknologi zaman dulu ya, bukan teknologi baru, bukan ya. Itu teknologi lama yang mengadopsi bagaimana cara mikrobiologi bekerja, atau bagaimana cara mikroorganisme bekerja. Kok mikrobiologi ya, bagaimana cara mikroorganisme bekerja itu kita terapkan di pembuatan silase daun singkong ini sahabat-sahabat ya. Jadi kita coba matikan ini dulu pakai keran kacau ini. Oke ya, jadi kenapa kita
mengatakan kalau silase adalah cara untuk mengawetkan hijauan yang menggunakan prinsip kehidupan mikroorganisme. Jadi begini sahabat-sahabat ya, silase itu bisa jadi dengan beberapa syarat. Pertama, dia kedap udara. Yang kedua, kalau yang pertama itu kedap udara berarti harus padat kan gitu, padat dan kedap udara. Nah, kalau sudah padat dan kedap udara seperti ini ya, mungkin ada beberapa udara sedikit tapi oke lah, masih dalam taraf toleransi ya. Tetapi kalau disimpan dalam jangka waktu lama ya nggak bisa ya, seperti ini. Harusnya kedap udara, kalau bisa di vakum. Nah, jadi kedap udara, padat dan kedap udara itu diperlukan untuk apa? Untuk bakteri asam laktat berkembang sahabat-sahabat ya. Jadi bakteri asam laktat yang terbentuk akibat proses anaerob, akibat proses tidak ada oksigen di sini, itu nanti menekan bakteri pembusuk sahabat-sahabat ya. Bakteri pembusuk itu umumnya butuh udara untuk berkembang biak. Nah, ketika kita bungkusi seperti ini, insya Allah tidak ada udara yang bisa masuk ya. Ada udara bawaan ini, tapi nanti akan habis ya. Oksigen itu nanti berikatan dengan nitrogen kan gitu, dari cairan atau air yang kita campurkan dengan molasses itu tadi kan. Nah, nanti oksigennya juga bisa dipakai oleh bakteri pembusuk, tetapi nanti bakteri pembusuk akan mati dengan sendirinya ketika bakteri asam laktat itu semakin banyak. Jadi sebenarnya kita ini memelihara bakteri asam laktat di dalam hijauan yang kita masukkan ke plastik ini sahabat-sahabat ya. Jadi ketika bakteri asam laktat itu bisa berhasil memproduksi dirinya secara massal, maka ini nanti bakteri asam laktatnya akan secara otomatis menaikkan kondisi keasaman dari daun singkongnya sendiri ya. Nah, keasaman dari daun singkong ini mampu membunuh bakteri-bakteri jahat, dan di titik tertentu ya, dengan pH yang di bawah 4 bahkan sampai 3, nanti bakteri asam laktatnya pun akan mati dengan sendirinya ya. Biasanya paling lama 3 hari sahabat-sahabat ya, bakteri asam laktat akan mati. Tandanya apa? Di hari pertama biasanya ini kalau kita pegang pasti hangat, bahkan cenderung panas. Kemudian di hari kedua mulai agak reda, di hari ketiga jadi dingin sekali. Nah, sini nih hari ketiga masuknya dingin sekali. Nah, kalau sudah dipegang ini dingin, berarti pembuatan silase kita berhasil sahabat-sahabat ya. Artinya hijauan ini sudah bisa kita gunakan kalau kita butuh ya, artinya kita bisa simpan sampai kita membutuhkan. Nah, tapi kalau 3 hari kita pegang ini kok masih panas, kemudian berubah warna yang seharusnya kan segar seperti ini ya, menjadi kehitaman, bahkan ada tumbuh jamur, berarti gagal pembuatan silasenya. Analisa kita, banyak teman-teman peternak yang ternaknya itu pada mati diberikan pakan hijauan yang disilase atau daun singkong yang disilase. Itu bisa kita analisa kalau mereka ini gagal membuat ya, gagal membuat. Kenapa bisa dibilang gagal membuat? Karena begini, seharusnya hijauan yang disilase itu ya kualitasnya malah cenderung lebih bagus, karena ada mikroorganisme pengurai di situ ya, ketambahan bakteri-bakteri asam laktat yang masuk dalam rumen kambing itu seharusnya langsung terbypass jadi sumber protein. Tapi kenapa malah ada yang bilang jadi penyakit? Nah, ini menjadi concern kita bersama. Kalau kita memutuskan untuk menggunakan pakan fermentasi ya,
dalam hal ini silase daun singkong atau silase rumput dan lain-lain, kita harus pertimbangkan bagaimana cara kita membuat agar supaya kita membuat silase itu berhasil, jangan sampai gagal. Kalau sampai gagal, sahabat-sahabat ya fatal akibatnya. Kenapa fatalnya? Ya nanti hewannya itu memakan pakan busuk. Nah, pakan busuk itu bisa berakibat fatal, ya, bisa mengakibatkan terjadinya gangguan metabolisme, ya, karena bahan organik yang masuk itu sudah melalui pembusukan, ya. Jadi kalau pembusukan pasti ada jamur-jamur yang tumbuh dan kemudian ada aflatoksin di situ. Ya, jadi kalau ada aflatoksin di situ, maka pakan yang kita berikan menjadi sifatnya toxicity atau meracuni, ya. Nah, akibatnya kambing-kambing breeding, sahabat-sahabat, kalau dikasih makan daun singkong yang difermentasi itu cenderung nambah kurus, akhirnya mati. Sebetulnya bukan silase daun singkongnya yang salah, tetapi cara membuat silasenya yang perlu dievaluasi, gitu sahabat-sahabat ya. Kalau cara membuat silasenya benar, silase itu mampu meningkatkan produksi susu. Buktinya apa? Rata-rata negara maju yang beternaknya itu sudah bagus, mereka menggunakan teknologi silase dalam menyimpan bahan baku pakan mereka, ya. Tebon jagung biasanya yang mereka chopper, ya, mereka giling, kemudian mereka gunakan dengan cara disilase terlebih dahulu di hamparan luas, ya, kemudian ditutup plastik. Sahabat-sahabat bisa lihat di YouTube luar negeri terkait peternakan sapi perah itu. Nah, peternakan sapi perah itu selalu menggunakan silase seperti ini. Nah, kenapa kalau di sana di hamparan luas ditutupi plastik bisa jadi, tapi di tempat kita agak ribet, harus padat, harus ini. Nah, uniknya di negara tropis seperti kita itu memang tidak mendukung adanya proses fermentasi seperti ini. Kenapa? Karena kelembapannya kita beda dengan mereka, dengan di sana, ya. Terus cenderung mereka itu, kalau orang luar negeri itu kan musimnya ada 4, sahabat-sahabat ya, subtropis, ya. Ketika musim dingin, ya bakteri juga nggak mampu hidup, bakteri pembusuk, sahabat-sahabat ya, karena ada suhu yang rendah itu, sehingga mengakibatkan hijauan di hamparan luas pun kalau sudah dicacah tidak akan busuk. Nah, bahkan kalau ditutup itu meningkatkan proses fermentasi yang dilakukan oleh bakteri asam laktat, jadi akan lebih bagus. Nah, mereka juga produksi susunya tinggi, kemudian di sana juga one calf one year, 1 pedet per tahun. Artinya apa? Di tempat kita kadang 14 bulan itu udah paling prestasi, 14 bulan sekali, ya, kalau sapi. Di sana menggunakan pakan silase, ya setiap tahun menghasilkan pedet, sahabat-sahabat ya. Nah, di Indonesia ngaretnya manual kadang 18 bulan sekali, bahkan 2 tahun sekali baru panen pedet, ya, peternak-peternak sapi kita. Jadi yang salah bukan hijauannya, yang salah bukan silasenya, tapi kita perlu evaluasi cara membuat silasenya, sahabat-sahabat ya. Nah, ini kambing-kambing kita juga terlihat sehat, ya, gemuk-gemuk, tidak ada masalah, ya, dengan menggunakan pakan silase daun singkong, ya, aman semua. Dari sisi pertambahan bobot tubuh juga bagus, ya, tidak, performanya bagus lah, tidak jelek lah. Nah, terus kemudian juga status kesehatannya juga oke, ya. Nah, ini kita tunjukkan, ini kita menggunakan pakan silase, sahabat-sahabat ya, bukan pakan yang bukan pakan yang segar-segar gitu loh. Nah, ini secara performa kita lihat juga oke banget. Nah, itu seperti itu kan, gede, gemuk-gemuk.
Nah, mungkin itu dulu sahabat-sahabat ya. Jadi kalau sahabat-sahabat punya masalah tentang apa namanya kambingnya, kalau diberi makan silase kok bukannya gemuk malah kurus, akhirnya malah sampai mati. Nah, itu coba evaluasi cara membuat silasenya ya, bukan silasenya jadi penyebab kematian, tetapi cara membuat silasenya yang salah sehingga silasenya bukan jadi makanan mereka, malah jadi racun bagi mereka ya. Nah, mungkin itu sahabat-sahabat ya. Terima kasih atas atensi. Semoga video-video kita bermanfaat dan menjadi motivasi bagi sahabat-sahabat yang lain untuk memulai beternak kambing dengan skala yang sedikit lebih besar ya. Jadi tidak melulu hanya pelihara 1-2 ekor, tapi fokus pelihara 10, 20 sampai 100 ekor. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.